teman-teman semua, pada video kali ini saya ingin memberikan informasi terkait dengan bagaimana teman-teman merancang sebuah permainan untuk anak-anak atau aktivitas olahraga rekreatif untuk usia anak-anak. Nah, jadi sebelum teman-teman merancang atau membuat sebuah permainan, jadi yang harus diketahui pertama adalah konsep umum aktivitas anak. Nah, jadi ketika mendengar kata anak-anak, maka yang ada di bayangan dari teman-teman itu adalah tentunya akan selalu anak-anak itu selalu bermain dalam mengikuti permainan, kemudian sibuk, kemudian fun, kemudian bergembira, riang. Nah, itu konsep umum dari aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, ketika merancang sebuah permainan tentunya tidak lepas dari konsep itu. Maka jika jauh dari konsep sibuk, fun, kemudian bergembira, senang, riang, bermain, maka anak-anak itu akan tidak terlihat sebagai anak-anak. Jadi jika dalam permainan itu terlalu banyak peraturan yang harus dilakukan dalam sebuah permainan, maka anak-anak itu akan tidak menghiraukannya. Maka tentunya akan jauh dari konsep aktivitas anak. Nah, kemudian pada aktivitas anak tentunya ada gerak. Nah, gerak-gerak yang dilakukan oleh anak dalam mengikuti permainan, di mana konsep gerak itu adalah gerak multilateral atau multi skill, merupakan penggabungan dari berbagai gerak dasar dan gerak dasar keterampilan olahraga. Nah, di mana konsep gerak itu dibagi menjadi 3, ada gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Di mana gerak lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat seperti jalan, lari, dan lompat. Dan gerak dasar non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat seperti menarik, menekuk, mendorong, memutar, dan yang lainnya. Kemudian gerak dasar manipulatif adalah lebih kepada penguasaan suatu objek seperti melempar, menangkap, menendang, memukul, menyepak, dan gerakan yang lainnya. Nah, jika gerak itu ditinjau dari ketepatan gerak, maka gerak itu dibagi menjadi 2, ada gerak kasar dan gerak halus, atau gerak gross motor skill atau fine motor skill. Nah, gerak kasar itu atau gross motor skill merupakan gerak yang melibatkan otot-otot besar. Nah, dan jadi ketepatan gerak itu tidak terlalu mendapatkan perhatian pada gerak kasar. Namun sebaliknya pada fine motor skill atau gerak halus, di mana melibatkan gerak yang melibatkan otot-otot kecil, terutama melibatkan koordinasi mata dan tangan, yang memerlukan tingkat ketepatan yang tinggi pada gerak tangan dan jari. Nah, jika kita lihat runtutan atau tingkatan dari perkembangan motoriknya, maka jika anak 0 sampai 2 tahun itu disebut dengan masa bayi, kemudian 2 sampai 6 tahun itu masa anak awal, dan 6 sampai 12 tahun merupakan masa anak lanjutan. Nah, jadi dari ketiga stage ini tentunya memiliki perkembangan motorik yang berbeda-beda. Nah, tentunya dalam merancang sebuah permainan tidak lepas dari tingkatan dari perkembangan motorik ini. Nah, kemudian jika kita lihat bedakan antara gross motor skill dan fine motor skill yang dimiliki dari masing-masing umur, jika anak 2 sampai 3 tahun itu atau berada pada 24 sampai 36 bulan, kemampuan
gross motor skill yang dimilikinya adalah berjalan dengan baik, kemudian menendang bola, berjalan berjinjit, melompat di atas lantai dengan dua kakinya, kemudian pada gerak motor halusnya mulai memotong dengan gunting, kemudian memperkirakan grip genggaman untuk menulis, menggambar atau mewarnai dengan membuat titik, garis, atau lingkaran. Nah, kemudian pada tahapan berikutnya 3-4 tahun atau pada 36-48 bulan, maka kemampuan motorik yang dimilikinya adalah melompat pada satu kaki, mengendarai sepeda 3 roda, dan bisa menyetir, mengemudikan pedal. Kemudian melempar sebuah bola di atas kepala, menangkap pantulan atau bola yang memantul. Kemudian pada kemampuan motorik halusnya adalah bisa membangun sebuah tower dengan blok, 9 blok, bisa menyalin lingkaran dan bentuk silang, bisa menggunakan tanah liat atau adonan material untuk membuat gulungan atau bentuk datar dan bentuk bola. Nah, kemudian pada tahapan yang terakhir, yaitu pada 4-5 tahun, berada pada 48-60 bulan. Jadi kemampuan motorik kasarnya adalah bisa melompat dengan waktu yang cukup panjang tanpa jatuh, kemudian berjalan dengan naik atau turun dengan kaki bergantian, kemudian pada gerak motor halusnya memotong dengan gunting pada garis yang berkelanjutan, bisa menyalin kotak, dan bisa mencetak beberapa huruf besar. Nah, itu kemampuan dari motorik dari 3 bagian atau 3 penggolongan usia anak, 2-3 tahun, 3-4 tahun, dan 4-5 tahun. Nah, bagaimana cara mengembangkan secara keseluruhan kemampuan motoriknya? Jadi yang pertama itu memberikan kesempatan untuk anak latihan menggunakan otot besarnya setiap hari. Kemudian yang kedua, memberikan ruang aktivitas motorik yang kecil dan pengalaman di dalam kelas. Kemudian kan menyediakan bahan-bahan atau peralatan berkurang untuk anak-anak yang jumlah yang cukup, dan menjadikan anak untuk berpartisipasi. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui perbedaan budaya di usia anak dengan memberikan pengembangan motorik. Ini ada beberapa contoh olahraga rekreatif pada usia anak. Nah, jadi ketika memberikan atau menyusun sebuah permainan, tentunya permainan itu ada nama permainannya, maka nama-nama dari permainan yang dirancang tidak jauh dari dunia anak atau tidak jauh dari aktivitas atau permainan yang dilakukan. Seperti contohnya jika permainannya menapak dengan menggunakan kaki dan tangan, maka nama permainannya bisa jalan Spider-Man. Nah, jadi di sini saya memberikan 4 contoh. Seperti yang pertama, lompat square, jadi melompati kotak-kotak yang diberikan warna. Kemudian gambar berikutnya adalah seperti lari karung, tapi karena karungnya itu berwarna, maka namanya pelangi berjalan. Kemudian permainan berikutnya dengan menggunakan furniture yang ada di rumah atau bisa mendorong mobil. Kemudian dengan
permainan jejak kaki dengan mengikuti jejak-jejak kaki yang ada, jejak kaki dan jejak tangan yang ada. Nah, itu adalah contoh dari permainan untuk mengembangkan gross motor skillnya. Kemudian permainan pada yang mengkhususkan pada fine motor skill atau gerak motorik halusnya adalah menyusun balok-balok sehingga berbentuk bangunan, kemudian permainan puzzle, kemudian menggunting sesuatu atau kertas yang sudah ada sketnya, kemudian menyusun biji-bijian dengan membentuk bunga atau dedaunan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman menyusun atau membuat permainan untuk anak.